Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayunda Armandani dengan NIM 2304411201 dari kelas 2E. Di sini saya akan membuat atau memenuhi tugas terakhir yang diberikan oleh Bapak Alfian Makmur Eskom Mkom dengan mata kuliah yang diampu beliau yaitu Sistem Basis Data. Nah, tugas yang diberikan yaitu kita diperintahkan untuk membuat database dengan tabel di PHP MyAdmin dan dihubungkan dengan MySQL. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam tahapan-tahapannya. Yang pertama itu kita diperintahkan untuk mengaktifkan exam terlebih dahulu. Di sini kita startkan EPS dengan MySQL. Nah, jika sudah hijau begini dan di sini sudah muncul kata stop, selanjutnya itu kita klik Windows tambah R atau Windows Run. Nah, di sini CMD itu kita oke. Nah, di sini itu kita diperintahkan untuk welcome terlebih dahulu. Perintah welcome-nya itu dapat kita lihat pada layar yang saya tampilkan, cd exam, MySQL, view. Nah, di sini sudah welcome. Terus perintah yang kedua itu kita diperintahkan untuk membuat database perumahan di MyAdmin. Nah, di sini kita klik admin dua kali. Kita tunggu terlebih dahulu untuk loading. Nah, di sini ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Nah, di sini langsung saja kita membuat database, kita klik baru. Selanjutnya itu masukkan nama basis data. Nama basis data atau database yang saya ingin buat itu perumahan. Kemudian kita klik buat. Nah, selanjutnya itu kita diperintahkan untuk membuat tabel. Nama tabel yang ingin saya buat yaitu tabel pertama yang ingin saya buat itu saya beri nama perumahan. Perumahan dengan fill 4 kemudian create atau buat. Nah, selanjutnya itu kita masukkan nama-nama kolomnya atau filenya. Nama yang pertama itu it perumahan, tentu saja it perumahan. Terus nama perumahan, alamat, dan yang terakhir itu jumlah rumah. Tipe atau jenis datanya itu kita masukkan it perumahan itu kita beri varchar. Di sini juga varchar. Di sini juga varchar. Nah, jumlah rumah itu kita beri varchar. Nah, untuk panjang nilai atau size-nya itu kita beri 30, 40, 50, dan 60. Selanjutnya itu kita simpan. Nah, setelah itu kita tentukan primary key-nya terlebih dahulu.
Nah, ini adalah tampilan dari tabel yang kita buat. Selanjutnya itu kita klik it perumahan untuk menandakan bahwa itu adalah primary key atau kunci. Nah, kita klik utama. Nah, di sini itu sudah muncul kuncinya. Nah, di sini saya memilih nama perumahan itu untuk saya indekskan agar kita tidak bolak-balik nanti untuk mengindekskannya untuk saat kita ingin merealisasikannya. Nah, terus setelah kita indeks dan kita beri primary key itu, selanjutnya itu kita membuat tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua itu saya beri nama rumah. Dengan jumlah field itu 4. Terdiri dari it rumah, it perumahan, tipe rumah, dan harga. Oke, di sini kita beri varchar, dan ini integer. Di sini kita beri 30, 40, 50, dan 60. Selanjutnya itu kita simpan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel kedua yang kita buat. Nah, di sini saya ingin memilih it rumah itu sebagai primary key. Selanjutnya, it perumahan itu adalah indeksnya. Setelah kita beri primary key dan indeks itu, kita lanjut untuk membuat tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga itu saya beri nama pemilik. Ada rumah, tentu ada pemilik. Nah, jumlah filenya juga itu ada 4. Kemudian it pemilik, nama pemilik, nomor telepon, dan yang terakhir itu ada email. Kemudian itu kita beri varchar, nomor teleponnya itu integer dan emailnya itu varchar. Di sini jumlah size-nya itu 30, 40, 50, dan 60. Selanjutnya kita sama dengan langkah sebelumnya itu disimpan. Setelah disimpan itu, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini saya memilih it pemilik itu untuk saya jadikan primary key. Nama pemilik tentu saja kita indekskan lagi. Setelah kita berprimary key dan indeks itu, kita lanjut untuk membuat tabel yang keempat. Tabel yang keempat itu kita beri nama transaksi, jumlah filenya juga 4. Kemudian ID transaksi, ID rumah, ID pemilik, dan yang terakhir itu tanggal transaksi.
Saya sudah memasukkan nama filenya itu ID transaksi, ID rumah, ID pemilik, tanggal transaksi. Nah, jenisnya itu kita masukkan varchar. Di sini juga varchar. Ini juga ID pemilik itu tentu saja varchar ya. Tanggal itu tanggal transaksi integer. Nah, jumlah atau ukuran size-nya itu sama seperti sebelumnya. 30, 40, 50, dan 60. Setelah kita masukkan semua itu, kita simpan. Nah, beginilah tampilan dari tabel yang kita buat. Saya ID transaksi saya jadikan primary key atau kunci. ID rumah itu kita indeks. Nah, setelah kita indeks dan kita berprimary key itu, kita lanjut untuk membuat tabel baru. Tabel yang kelima. Tabel yang kelima itu saya beri nama developer. Developer, jumlah filenya juga 4. Namanya ID developer, nama developer. Oke, baik. Alamat kantor, dan yang terakhir itu nomor telepon. Selanjutnya tipenya itu kita beri varchar. Di sini juga varchar. Di sini juga alamat kantornya itu varchar. Nomor teleponnya itu integer. Di sini 30 ukurannya atau size filenya. 50 dan 60. Selanjutnya itu kita simpan. Nah, sama seperti langkah di awal itu, ID-nya itu kita beri primary key juga. Nama developernya kita beri index. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya itu kita membuat tabel yang terakhir atau tabel yang ke-6. Tabel yang ke-6 itu kita beri nama fasilitas. Fasilitas dengan jumlah file yang sama, itu 4. Kemudian ID fasilitas, nama fasilitas, ID perumahan, ID perumahan, dan keterangan dari nama fasilitas tersebut. Di sini kita beri varchar, ini juga varchar, ID-nya juga varchar ya. Oke, baik. Kemudian keterangannya itu kita beri varchar. Selanjutnya kita masukkan ukuran size, ya sudah, betul. 60. Langkah terakhir itu kita simpan. 6. Nah, jumlah tabel yang kita buat itu sudah 6.
tabel yang pertama tadi itu fasilitas ya, belum muncul. Kita munculkan terlebih dahulu. Untuk kita beri primary key dengan indeks. Nah, ID fasilitas itu kita beri jadikan primary key, dan nama fasilitas itu kita jadikan indeks. Setelah kita membuat database dengan tabel di phpMyAdmin itu, selanjutnya itu kita show database-nya itu di CMD atau di exam tadi yang sudah kita aktifkan. Nah, ini ada tampilannya. Perintah untuk show itu yaitu show databases. Nah, di sini sudah muncul perumahan. Ini adalah database yang saya buat tadi, yaitu perumahan. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu kita use atau kita aktifkan perumahan. Nah, di sini sudah aktif. Perintah selanjutnya itu kita show table. Nah, ini adalah tabel yang kita buat tadi. Di sini terdiri dari 6 tabel. Nah, perintah selanjutnya itu kita disuruh untuk tampilkan data tabel atau kita des tabel. Nah, tabel yang pertama itu des perumahan. Des perumahan. Nah, ini adalah tabel perumahan yang saya buat pertama tadi. Kemudian yang kedua itu des rumah. Yang ketiga itu pemilik. Oh, hampir saja terjadi error. Pemilik. Des yang keempat itu transaksi. Dan des yang kelima itu developer. Des yang terakhir atau des tabel keenam itu fasilitas. Nah, baik teman-teman, ini adalah tampilan tabel yang sudah saya buat tadi. Di sini ada 6 tabel. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu kita diminta untuk alter add. Selanjutnya, setelah kita menampilkan data tabel itu, kita diperintahkan untuk alter add atau menambahkan suatu field ke dalam suatu tabel. Di sini saya ingin menambahkan pos satpam di dalam tabel perumahan. Perintahnya itu alter tabel perumahan, add pos satpam varchar 70. Kemudian kita kirim. Nah, selanjutnya itu kita tampilkan atau struktur. Nah, di sini sudah ada pos satpam di dalam tabel perumahan. Selanjutnya itu kita diperintahkan untuk menampilkan tabel atau des tabel di aplikasi exam. Nah, perintahnya itu des perumahan. Nah, ini adalah tampilan yang muncul. Tadinya terdiri dari 4 file, tapi sekarang sudah 5 file karena bertambah pos satpam. Nah, perintah selanjutnya itu kita diminta untuk alter change. Kita masuk kembali ke dalam phpMyAdmin. Kita diperintahkan untuk alter change. Alter table pemilik change. Alter tabel pemilik change apa ya? Nomor telepon ganti jadi
sosial media varchar 70 dan kita kirim. Nah, selanjutnya kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Nah, di sini dari tadinya itu tersedia nomor telepon, tapi sekarang terganti jadi salah. Maksud saya itu di pemilik. Nah, tadinya di pemilik itu di file yang ketiga itu di sini nomor telepon, tapi saya ganti jadi sosial media. Selanjutnya itu kita diperintahkan untuk menampilkannya di PHP di exam des pemilik. Nah, ini adalah tampilan dari nomor telepon berubah menjadi sosial media. Perintah selanjutnya itu kita diperintahkan untuk alter drop. Kita kembali ke PHP MyAdmin, kemudian MySQL. Itu kita diperintahkan untuk drop, alter drop. Kita klik alter, kemudian table, kemudian perumahan atau nama tabel yang ingin kita hapus filenya, terus drop post satpam, koma, kirim. Oke. Nah, mari kita lihat apakah di perumahan itu sudah terhapus atau belum. Nah, di sini sudah terhapus ya, guys ya. Kemudian kita munculkan di sini, kita des perumahan. Nah, di sini dapat kita lihat tadi di atas itu ada nama, alamat, jumlah pos satpam. Nah, di sini itu sudah tidak ada pos satpamnya karena sudah kita drop. Perintah selanjutnya itu kita diminta untuk menambahkan isi data atau insert data. Perintahnya itu insert into perumahan, values dalam kurung koma atas insert into perumahan values dalam kurung koma atas 1 atas bawah perumahan indah Jalan Merpati nomor 45 kemudian 150 koma dalam kurung lagi atas 2 bawah atas perumahan maju atas bawah atas Jalan Kenari atas bawah atas 200. Nah, kita lanjutkan video karena terjeda karena Bandicam kita tidak berbayar. Selanjutnya itu di sini 200, kemudian haruskah kau menyebutnya? koma. Nah, selanjutnya enter query, kemudian kita select
data dulu. Select from perumahan. Nah, ini adalah isi dari data yang kita buat. Selanjutnya itu saya ingin mengisi data dari rumah. Perintahnya masih sama, itu insert into rumah values terus rumahnya itu 1 36 300 juta 123 kemudian kita balas koma, balas lagi koma atas, selanjutnya itu 2 1 145 400 juta 12 123. Nah, enter query. Selanjutnya itu kita insert into pemilik values. Insert into pemilik values kurung insert into pemilik 1 Ahmad Suryadi 0 nomor telepon itu 0888 997. Emailnya itu Ahmad Suryadi gmail.com. Jadi gmail.com, kemudian kita balas kurung koma lagi, kemudian yang kedua itu Budi Santoso 0778899. Budi Santoso gmail.com. Kemudian yang keempat itu insert into values, insert into transaksi values, transaksi 1 2023 05 10. Kemudian 2023 06 15 12. Kemudian insert into developer values dalam kurung 1 PT Sejahtera.
Sejahtera, Jalan Anggrek, kemudian nomor teleponnya itu 09988 2 PT Makmur, Jalan Melati 0778. Query, terus yang terakhir itu fasilitas insert, info, fasilitas values 1 kolam renang 1 kolam renang umum. Kemudian 2 taman bermain 2 area bermain anak, area bermain anak. Nah, setelah kita insert info, selanjutnya itu kita tampilkan atau kita select isi datanya. Karena tadi saya sudah tampilkan isi data dari perumahan, sekarang tinggal select from rumah. Nah, selanjutnya itu select from pemilik, select from transaksi, select from developers, select from fasilitas. Oke, baik, ini adalah tampilan dari tabel yang sudah kita isi datanya. Nah, selanjutnya itu kita diperintahkan untuk membuat perintah update atau memperbarui update fasilitas, set update fasilitas keterangan, di mana kolam renang, kolam renang anak, where it fasilitas
Nah, query selanjutnya itu kita diperintahkan untuk select from fasilitas. Nah, di sini sudah terganti dari kolam renang umum menjadi kolam renang anak. Oke, baik, selanjutnya itu kita diperintahkan untuk mendelete. Sedangkan perintah untuk delete yaitu delete from fasilitas where it fasilitas delete from fasilitas where fasilitas sama dengan 1. Fasilitas sama dengan 1. Kemudian kita select from fasilitas. Nah, ini adalah tampilan dari setelah kita mendelete kolam renang. Jadi yang tersisa itu hanya taman bermain. Baik, selanjutnya perintah selanjutnya itu kita diminta untuk menggabungkan atau inner join. Sedangkan perintah untuk inner join yaitu select from saya ingin menggabungkan from transaksi dengan developer saja. Nah, mari kita coba untuk pemilik transaksi, pemilik ID, pemilik. Nah, ini adalah tampilan dari penggabungan yang kita buat. Selanjutnya itu kita diperintahkan untuk menghubungkan relasi masing-masing tabel di PHP MyAdmin. Baiklah, saya lanjutkan video yang sempat terjeda tadi. Di sini saya sudah menghubungkan perumahan dengan pemilik. Itulah tampilannya jika sudah saya hubungkan kembali. Selanjutnya, di sini saya sudah menghubungkan 2 tabel. Selanjutnya, saya akan menghubungkan Nah, selanjutnya itu saya akan mencoba menghubungkan tabel developer dengan fasilitas. Mari kita coba. Kita beri cascade. Oke. Bismillah. Tampilannya itu akan jadi seperti ini lagi, berantakan terus. Oke, mari kita perbaiki saja. Kita perbaiki ya supaya rapi. Nah, ini adalah tampilannya setelah saya memperbaikinya. Selanjutnya itu di sini saya akan menghubungkan tabel pemilik dengan rumah. Oh, tidak bisa lagi. Oke, baiklah, di sini saya akan menghubungkan fasilitas saja dengan transaksi. Kita pilih
apakah akan hilang? Ini adalah tampilannya jika saya sudah menghubungkannya kembali dan saya akan memperbaikinya lagi dan lagi. Nah, ini adalah tampilan dari tabel yang saya buat. Selanjutnya itu, di sini saya akan menghubungkan rumah dengan pemilik atau developer dengan rumah. Developer dengan rumah. Tidak bisa. Bismillah, tidak ada. Coba kalau ini dengan apa kita akan memperbaikinya secara terus-menerus. Nah, di sini saya sudah menghubungkan tabelnya, sekarang tinggal rumah dengan fasilitas. Oke. 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 Oh, sepertinya tidak ada primary key-nya. Ini. Kemudian kita klik set null dengan set null dan oke. Saya sudah mencoba semuanya teman-teman, tetapi hanya inilah tabel yang bisa dihubungkan karena selain itu sudah tidak bisa. Maka dari itu di sini saya akan memperbaikinya agar enak untuk dipandang atau tidak berantakan. Baik, sedikit lagi. Nah, ini kita geser ke bawah. Ini juga kita geser ke sini. Nah, baiklah. Ini adalah hasil dari desain relasi yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.